expert pun belum tentu dia bisa sebagus yang beginner loh. Kadang gitu. Oh iya? Iya, betul. Dia sudah expert pun kadang dia banyak belajar dari yang beginner. Karena pasti setiap suara kan punya karakter sendiri-sendiri ya, punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, si expert ini bisa menggali keterampilannya bersuara dari beginner itu bisa juga. Demikian sebaliknya. Jadi yang namanya suara itu suara bagus, suara jelek tuh nggak ada sebenarnya di Cafe Dia. Yang ada semua suara tuh bagus, yang ada hanya terlatih dan belum terlatih, itu aja sebenarnya. Oke. Selamat datang di Radar Madiun Podcast, Mr. Zainal Nur Alim. Halo. Gila, udah berapa lebaran kita nggak ketemu ya? Iya, 3 kali lebaran. 3 kali puasa. Gila, akhirnya bisa ngundang Mas Enal. Terima kasih Mas Enal. Sama-sama, udah Tori. mau main ke kantornya Jawa Pos Radar Madiun dan podcast barengan kita ya. Otomatis kalau misalnya ada Mas Enal, tidak ada hal yang akan kita bicarakan kecuali dunia voice over, dubber, announcer. Voice over, dubber, announcer. Iya bener ya. Itu 3 hal itu yang ternyata banyak hal yang bisa kita kulik tentang dunia suara ya Mas Zainal ya. Betul. Karena kayaknya untuk saya nggak tahu ya, beberapa waktu terakhir, mungkin beberapa tahun terakhir ini sepertinya dunia suara selain nyanyi ya ini cukup menjanjikan ya. Luar biasa menjanjikan. Bahkan bisa jadi pemasukan tambahan, bisa jadi rezeki juga buat orang-orang yang bisa mengolah hal itu ya. Dan kita akan bahas di sini di Radar Madiun Podcast terkait dunia voice over, dubber, announcer di Indonesia. Mungkin sebelumnya pengen tahu dulu nih Mas Enal. Mungkin Mas Enal nih sebagai apa di sini? Kan mungkin beberapa yang belum tahu ya, Mas Enal nih salah satu penyiar di salah satu radio swasta di Madiun. Yep. Kemudian selain itu ada komunitas juga. Apa itu komunitasnya? Iya, kebetulan selain jadi penyiar kan saya jadi seorang VO talent juga ya. Oke. Dubber juga. Dubber juga. Dan tergabung dalam satu komunitas yang namanya Cafe DAI. Cafe DAI. Komunitas voice over, dubber dan announcer Indonesia. Oke. Sudah setahun lebih ya saya Setahun di situ. lebih. Dan di situ saya menduduki posisi sebagai kepala Backcraft. Asik. Backcraft? Tapi bukan Backcraft yang kayak di pemerintahan. Lain lagi. Ada divisinya Ada lah ya. divisi. Badan Ekonomi Kreatifnya ala Cafe DAI. Bukan. Gitu. Kenapa? Juga. Badan Elaborasi Kreatif. Oh, elaborasi. Badan Elaborasi Kreatif di Cafe Yes. DAI ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga banyak yang baru tahu ya bahwasanya dunia voice over, dubber, announcer ini ada komunitasnya juga. Betul. Cafe DAI. Mungkin sedikit mengulik tentang Cafe DAI Mas Enal. Sejak kapan sih Cafe DAI itu? Cafe DAI sebenarnya didirikan oleh Mas Anes ya, Mas Yohanes Wibowo itu sekitar kalau nggak salah tahun 2018-an. 2018. Ya, waktu itu Om Anes itu dia hanya bikin satu wadah grup saja di Facebook kan. Oke. Karena beliau kan juga dulu pernah jadi voice talentnya salah satu televisi swasta besar nasional. Kemudian beliau ingin mengumpulkan teman-teman yang berprofesi sebagai voice over talent, dubber gitu kan untuk menjadikan satu wadah di Facebook itu. Nah, kemudian berjalan sekitar tahun 2019 akhir lah, kalau nggak salah 2020-an lah. Nah, itu ada Mas Arief Budiman tuh yang menginisiasi untuk membuat Cafe Dia ini lebih dalam tanda kutip serius. Oke. Artinya termanage dengan baik, ada strukturnya dan ada pelatihan-pelatihan. Oke. Kan tidak bisa kan satu komunitas itu hanya ngumpul gitu aja terus mau ngapain Iya, gitu kan. betul. Ada programnya. Ada programnya, ada edukasinya. Betul. Kayak gitu-gitu. Mulai dari situlah Mas Arief kemudian mengadakan event-event secara online. Oke. Sebenarnya berkah dari pandemi sih sebenarnya Cafe Dia bisa seperti sekarang itu yang anggotanya hampir 10.000 ya. Wow, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia maupun luar negeri. Luar negeri pun ada. Oh iya? Iya, Amerika, Jepang, Thailand. Gila. Meskipun nggak bisa bahasa Indonesia, tapi paling nggak mereka bisa bahasa Inggris. Iya. Karena voice over tuh kayaknya emang dipakai banyak bahasa juga. Beberapa company, beberapa brand biasanya memang butuh beberapa bahasa-bahasa untuk bisa merepresentasikan produk-produk mereka kayak Betul gitu ya. sekali. Dan kayaknya bahasa asing sangat diperlukan untuk hal itu gitu. Nah, setelah berdirinya Cafe DAI dan sudah ada 10.000 orang, biasanya kalau di komunitas tuh program-programnya apa aja, Mas Enal? Yang paling ditunggu oleh teman-teman di komunitas Cafe Dia itu adalah sebenarnya kopdar virtual ya. Oke. Kopdar virtual di mana di situ menghadirkan
narasumber atau tamu istimewa yang luar biasa. Kita pernah menghadirkan seorang dabernya almarhum ya yang baru saja meninggal. Innalillahi Mas Ipi Lubis. Dia adalah dabernya Conan, detektif Conan. Gitu. Kok detektif Conan kartun itu? Iya, detektif Conan di televisi iya, itu. iya, Nah, itu iya, Mas iya. Ipi Lubis yang beberapa waktu yang lalu dipanggil Yang Maha Kuasa kan. Oke. Terus kemudian ada lagi Mbak Irene Nasution. Dia tuh jadi VO talentnya salah satu televisi swasta yang suaranya tidak hanya di televisi tapi juga di bioskop-bioskop juga ada dan suaranya udah bertebaran kemana-mana gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya VO talent yang tergabung di Cafe DAI, baik itu yang masih mengawali dari nol ataupun mereka sudah profesional dan sampai sekarang masih tetap bertahan di televisi pun juga masih ada di situ. Berarti Cafe DAI ini dihuni oleh teman-teman yang memang ada minat di bidang voice over dubber announcer, mulai dari yang istilahnya kalau diklasifikasikan mungkin dari beginner sampai yang pro ada. Ya, mulai beginner, advance sampai expert ada semuanya gitu loh. Bahkan yang expert pun belum tentu dia bisa sebagus yang beginner loh. Kadang gitu. Oh iya? Iya, betul. Dia sudah expert pun kadang dia banyak belajar dari yang beginner. Karena pasti setiap suara kan punya karakter sendiri-sendiri ya, punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, si expert ini bisa menggali keterampilannya bersuara dari beginner itu bisa juga. Demikian sebaliknya. Jadi yang namanya suara itu suara bagus, suara jelek tuh nggak ada sebenarnya di Cafe Dia. Yang ada semua suara itu bagus, yang ada hanya terlatih dan belum terlatih itu aja sebenarnya. Oke, berarti mungkin misalnya kalau kita mengcompare si pro sama si beginner tuh mungkin yang tidak didapatkan si pro ini adalah karakternya si anak-anak baru ini yang mungkin tidak didapat. Bisa karena belum tentu juga si anak yang baru gabung ini, belum tentu juga anak yang baru gabung ini dia bisa si expert ini bisa meniru karakter dari si anak yang baru gabung ini. Saya kasih contoh, ada seorang member yang namanya Simada, Siti Maida. Halo Siti Maida. Dia itu mengawali, dia kan suaranya unik ya. Iya. Kartun banget ya. Dia anime banget ya. Anime banget. Dia tuh mengawali profesinya sebagai seorang dubber itu dari clip on kecil. Oke. Dan aku masih inget clip onnya tuh disangkutkan di kawat. Di kawat baju itu, gitu. Dia rekaman di situ dan sekarang dia sudah bangun studio sendiri dengan studio yang proper, yang kedap, dengan mikrofon yang proper juga dan proyeknya sudah banyak, terutama proyek-proyek anime. Oke. Itu dia mengawali benar-benar dari nol waktu itu dan saya ingat banget perjuangan dia. Oke, jadi memang semuanya memang diawali tetap dari perjuangan, mulai dari ya usaha-usaha untuk mengaitkan clip on dengan kawat ya. Hal kayak gitu kayaknya emang cukup unik ya, di mana beberapa orang yang punya minat ataupun ketertarikan tentang dunia suara, voice over dubber announcer ini bisa ditampung lah di Cafe DAI. Enak ya kalau ngomong sama penyiar tuh emang suaranya ngelesnya ada aja. Saya emang ya jujur aja saya sama Mas Enal ini nggak kenal 1-2 hari ya, karena saya sempat satu kantor juga sama Mas Enal di perusahaan yang lama dan saya banyak belajar juga dari Mas Enal khususnya terkait dunia siaran, dunia voice over juga. Akhirnya saya di sini sering banget Mas Enal, hampir setiap hari VO-an gitu. Harus ada step peningkatan. Iya betul, dan itu semuanya salah satu orang di balik yang ngajarin saya VO dan ngajakin saya di Cafe DAI juga. Saya juga member Cafe DAI juga. Makanya dulu kan aku kan sering kalau aku ada iklan yang suaranya itu membutuhkan suara milenial, aku selalu kontak Tori kan. Tor ngisi suaranya yang membutuhkan, aku kira-kira bikin skrip ini. Aku gambarannya suaranya siapa, aku udah tahu gitu. Oh suaranya Tori. Oh ya udah. Kalau menurut Mas Enal nih, beberapa tahun kerja sama aku di perusahaan dulu nih, karakterku tuh gimana Mas? Ya, kamu lebih ke karakter milenial ya. Milenial Suaramu. Jadi kalau kamu mau mencoba suara yang deep kayak tiba-tiba apa yang harus aku lakukan gitu susah. Aku sendiri pun juga karakterku bukan deep banget gitu loh. Tapi aku dengernya udah berat banget gitu. Masih ada yang lebih berat sebenarnya. Yang ini sebenarnya hanya latihan aja sih. Lebih ke latihan. Bisa dilatih. Cuman gini, saya jadi ingat pesannya Pak Mike Sekjennya Cafe DAI bahwasanya jangan memaksakan kita itu bermain-main di sawahnya orang lain gitu loh. Artinya kalau sawah itu bukan sawahnya kita atau bukan ladang suara kita nanti yang akan terjerembab di situ gitu loh. Kita bermain maksimal di sawah kita sendiri. Kita maksimalkan suara kita di sawah kita sendiri. Nah, begitu kita sudah
tergarap maksimal di situ, kita udah mendapatkan feedback yang bagus gitu. Oke lah, kita mencoba untuk menggarap sawah yang lain dengan suara yang lebih high tone atau mungkin suara yang lebih low tone atau mungkin mencoba dubbing yang susah kayak gitu kan. Karena seorang dubbing itu minimal dia harus mempunyai 5 karakter ya. Biasanya kalau ada casting gitu, kirimkan sampel dengan 5 karakter suara yang berbeda. Bisa suara anak-anak, suara usia 40 tahunan, suara 17 tahunan, kakek-kakek, bapak, ibu dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan effort yang sangat besar. Apalagi kalau pita suara kita tipis, pita suara kita nggak kuat, itu susah untuk bisa memenuhi minimal 5 karakter suara itu. Oke, jadi ibaratnya nggak mungkin juga mungkin si Mada dengan karakternya dia yang anime banget mengisi suara Wonderful Indonesia gitu misalnya. Susah. Meskipun kemungkinan bisa. Dengan karakternya dia. Dengan karakternya dia. Soalnya dia sendiri juga mengisi YouTube ya. Dia juga ada YouTube di situ mengisi pakai suaranya dia, dan itu suaranya presentasi banget gitu loh. Meskipun suaranya itu kartun, tapi aku mendengarnya cocok sesuai dengan tema dari YouTube itu. Iya. Tapi kalau misalkan company profile yang membutuhkan suara yang lux gitu, tentu kebutuhan suaranya beda lagi. Nah, maka dari itu tadi saya bilang setiap suara itu punya rumahnya sendiri-sendiri. Itu nggak bisa kita memaksakan suara kita itu harus sesuai dengan si klien, kita paksakan untuk sesuai dengan suara kita, nggak bisa. Karena tiap klien punya telinganya sendiri-sendiri, seleranya sendiri-sendiri. Dan permintaan si klien untuk bisa sekali lagi merepresentasikan produk-produknya atau company-nya juga beda-beda ya kebutuhannya. Beda-beda, ya. betul. Nanti mungkin aku pengen men-challenge Mas Enal ini untuk bisa menirukan beberapa suara-suara anak kecil gitu. Aku penasaran banget soalnya. Yang paling susah. Tapi nanti saya pengen tahu dulu nih Mas Enal. Mungkin balik lagi ke dunia suara, voice over, dubber, announcer. Nggak tahu kenapa saya ngelihat beberapa tahun ini kayaknya memang dunia suara untuk pengisi suara, voice over, dubber, bahkan announcer juga, biasanya announcer di radio ya. Itu cukup menjanjikan Mas Inal. Saya nggak tahu ya, mungkin saya bisa bilang yang cukup terkenal sekali di Indonesia Bimoki ya. Beberapa tahun kemarin kayaknya waktu pandemi kalau nggak salah dia sempat bikin kayak kayak VO gitu ala-ala di pesawat kalau nggak salah ya. Dan itu viral. Iya, betul. Dan dari situ kayaknya saya ngelihat komentar-komentarnya ada beberapa netizen yang tertarik nih sama dunia suara, belajar VO dan lain-lain. Sebenarnya sejak kapan sih Mas akhirnya dunia voice over ini menjanjikan gitu secara profit, secara finansial? Kalau berdasarkan pengalaman saya pengalaman saya itu saya benar-benar bisa merasakan profitnya seorang voice over talent itu sekitar tahun 2013-2014an lah. Berarti udah lama ya? Udah lama. Jadi meskipun sebelumnya di radio tempat saya bekerja itu saya sudah sering ngisi iklan. Memerankan karakter juga sering. Tapi waktu itu aku belum tahu kalau itu namanya voice over. Hanya sekedar dubbing iklan. Nah, baru tahu istilah voice over itu untuk yang komersial ya. Artinya untuk ngisi iklan itu sekitar tahun 2013-2014 begitu aku tergabung dengan salah satu komunitas juga. Sebenarnya bukan komunitas sih, PH ya. Lebih tepatnya production house gitu di Jawa Barat. Itu yang memakai suaraku untuk gabung di situ. Nah, akhirnya dari situ aku dapat job kan, dan jobku pertama waktu itu adalah bahasa Inggris kebetulan. Pecah telur bahasa Inggris 1 tahun gitu loh. Jadi 1 tahun itu aku casting itu setiap ada casting ikut terus gagal, berpuluh-puluh kali gagal gitu. Tapi nggak pernah menyerah. Akhirnya masuk itu suaraku dipakai untuk company profile salah satu perusahaan teh terkenal di Indonesia. Dan untuk pasar luar negeri gitu. Jadi pakai bahasa Inggris dan secara finansial menurutku itu wah banget gitu ya di tahun itu. Tahun 2016 waktu itu. 2016. Itu luar biasa banyaknya waktu itu. Nah, dari situlah aku mulai menyadari bahwasanya suaraku ternyata bisa jadi duit nih. Suaranya suaranya bisa semahal ini. Gitu. Kalau sebelumnya kan hanya recehan lah bisa dibilang. Ternyata suaraku bisa semahal ini. Dihargai semahal ini. Nah, mulai dari situlah akhirnya saya menyadari bahwasanya aku harus bisa mengupgrade diriku nih. Tidak hanya company profile aja, tapi juga bagaimana aku bisa bermain karakter kayak gitu. Nah, itu kayaknya yang susah ya. Karena beberapa karakter-karakter menuntut seseorang VO talent untuk bisa menjiwai
suara itu Iya, gitu ya. betul betul sekali. Jadi kalau kita memainkan karakter itu kita juga theater of mind kita harus bermain. Di mana meskipun itu hanya tulisan ya, Iya. hanya naskah, hanya ketikan naskah, kita harus membayangkan ini lagi di warung, ini lagi di gedung, ini lagi di kamar mandi, ini lagi di taman. Kita harus punya theater of mind kayak gitu. Iya, Kalau kita nggak punya theater of mind kayak gitu, susah untuk bisa menyelami karakternya. Oke. Mas Enal sendiri penyiar radio udah berapa tahun berarti sekarang? Lumayan lama ya, dari tahun kalau secara profesional dari tahun 2003 sih. 2003 gila berarti 19 19 tahun ya. 19 tahunan lah. Tahun depan berarti 20 tahun. tahun. Ya. Tua banget. Itu berarti kalau misalnya ditanya umurnya Mas Enal berapa silakan dihitung sendiri ya. Oke. Hampir 20 tahun jadi penyiar radio. Iya. Sementara itu untuk voice over berarti mulai aktif 2013 kurang lebih. Mulai aktif artinya secara Profesional. Saya mendapatkan penghargaan yang layak untuk seorang voice over itu sekitar tahun 2013-2014. 2013 Saya baru 2014. membuka mata ya, membuka mata tentang dunia voice over yang menjanjikan di tahun itu. Oke. Deskripsi dulu deh. Announcer tuh apa? Dubber tuh apa? Voice over tuh apa? Kalau announcer yang jelas penyiar ya. Penyiar. Identiknya dengan penyiar radio. Tapi sebenarnya announcer itu bisa ada korelasinya dengan presenter, news anchor. News anchor. kayak Oh gitu. itu masuknya masih satu sub genre lah. Iya. Garis merah lah. Ibarat musik metal tuh ada heavy metal. Nah, betul. Ada thrash metal. thrash metal ya. Ada black metal, Iya. death metal. Berarti announcer di bawahnya ada news anchor, ada presenter, ada host. Karena news anchor kan kebanyakan kan meskipun nggak semua ya, kebanyakan kan berawalnya dari radio kan. Biasanya sih gitu. Biasanya emang dari radio. Semuanya berawal dari radio ya. Makanya radio itu rumah dari segala profesi suara kecuali penyanyi. Meskipun ada penyanyi. Iya. Penyanyi dari radio juga ada. Tapi kalau ngomongin soal radio itu turunannya itu bisa announcer, dubber, voice over talent itu semuanya di situ dari radio sebenarnya. Oke, berarti tidak salah Mas Tegar memilih penyiar radio. Announcer ya. Radio. Oh ya, mungkin dikit aja Mas. Radio sekarang kalau ngelihat perkembangan kayak gini gimana? Ya. Survive-nya. Kalau radio sekarang nggak bisa seidealis dulu ya. Iya. Kalau dulu kita di depan klien tuh bisa idealis, kita punya program keren nih. Iya. Tapi menurut klien nggak keren sih, produkku nggak laku di situ ya nggak bakal dapat duit. Apalagi radio swasta. Iya. Nah, itu aja sih gambarnya radio sekarang. Tapi tetap survive ya. Apalagi salah satu radio swasta yang sekarang juga ditempati Mas Enal ini salah satu radio yang buat saya keren banget, maksudnya radio anak muda yang udah lama juga masih bertahan juga dan pastinya teman-teman juga udah tahu lah ya. Balik lagi ke deskripsi dari masing-masing cabang tadi ya, announcer udah. Oke. Kalau voice over? Voice over yang jelas dia mengisi suara iklan ya. Hanya iklan? Tidak hanya iklan, tidak hanya iklan. Apa aja biasanya kalau Kompro. Bisa iklan TVC. Iklan radio bisa. Ataupun juga jadi bukan presenter sih. Jadi ada feature. Nah, feature kayak gitu. Macam-macam. Jadi voice over itu termasuk ngisi nikahan kemarin. Nah, itu. Jadi Mas Enal kemarin tuh itu kemarin ngisi sebuah video ya ala-ala nikahan temen saya sih ya. Itu keren banget, maksudnya katanya sih dia butuh suara berat, suara deep gitu dan aku mengarahkannya ke Mas Enal dan ya akhirnya gila. Momen nikahan pun bisa loh di VO gitu. Bisa. Jadi VO tuh bisa macem-macem ya. Iya, apa aja biasanya? Bisa. Biasanya dipakai di selain kompro atau iklan tuh hal-hal yang cukup unik yang bisa di VO-in. Bisa. Misalkan kita lagi podcast kayak gini. Ini kamu promosi itu sudah termasuk VO gitu loh. Oke. Gitu. Jangan lupa saksikan podcast saya bersama Enal. Di podcast apa Radar ya? Radar Madiun Podcast. Radar hari ini jam bla 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 itu sudah termasuk voice over meskipun hanya satu kalimat gitu. Oke. Karena voice over itu sejatinya adalah yang dikenalkan kan suaranya aja. Wajahnya nggak tahu siapa. Aslinya itu. Tapi sekarang menuntut ada wajah juga kadang gitu. Oh gitu. Iya, meskipun nggak semua ya. Iya. Kalau kita lihat VO challenge yang ada kan kadang harus menampilkan muka. Oh iya. Dan saya sendiri bukannya saya tidak setuju ya. Ya kurang suka sih artinya. Artinya adalah voice over itu yang dijual suaranya. Suaranya. Gitu. Bukan wajah orangnya. Atau mungkin ada gimmick wajah yang
dinilai juga di situ. Nah, ketika aku itu misalnya kurang tahu. ketika misalnya isi satu VO tertentu, kenapa harus menampilkan wajahnya? Mungkin ada sedikit penilaian terkait ekspresi mungkin. Bisa jadi atau mungkin untuk menghindari yang namanya kecurangan. Oh ya, jadi itu mungkin bisa jadi. ini bukan suara lu nih Nah, gitu. itu bisa jadi. Kalau itu kebijakan dari si penyelenggara ya kita mau bilang apa lagi. Oke. Nah, itu untuk voice over. Dubber, apa dubber? Kalau dubber yang jelas dia adalah menyulih suara. Menyulih suara. Menyulih suara. Misalkan ada drama Korea kayak gitu ya. Yang Taruhlah drama sering Korea Anda sekarang. tonton ya. Lagi nonton apa sekarang? All of Us Are Dead. Siapa yang main? Lupa. Gila, masih bocil-bocil Oh gak tahu iya, aku Mas namanya. Enal ini kayak drama banget ya. Tapi sayang favoritku sekarang udah nikah ya. Siapa? Park Shin Hye. Iya tuh. Iya dong. Oh, udah nikah ya? Ya udah. Lee Seung Gi belum ya? Lee Seung Gi belum. Di depan Anda. Ayo lanjut. Dubber. Oke, jadi misalkan ada drakor gitu ya. Taruhlah misalkan The Hairs gitu yang Ya. drakor yang menjadi trigger saya nonton drakor. Itu siapa pemerannya? Misalkan Lee Min Ho, di situ ada Lee Min Ho. Nah, misalkan saya memerankan Lee Min Ho. Nah, saya harus bisa menyesuaikan karakter saya dengan Lee Min Ho. Oke. Gitu. Baik naskahnya, gerak mimiknya, Ya. suaranya, terus kemudian Ekspresinya. ekspresinya, gerak mulutnya, Gerak itu harus mulutnya. match gitu loh. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan sambil melihat videonya. Nah, kalau dubber pernah mengisi karakter yang paling susah dan paling unik nggak? Paling susah itu Malaysia, Melayu. Oh, logatnya mungkin. Logatnya. Jadi aku harus take-nya berulang-ulang dan di satu scene itu ada 4 orang. Itu apa? Itu Produk kah atau- audio drama. Oh, audio drama. Yang sedang saya kerjakan sekarang. Tapi untungnya sudah selesai itu karakternya. Oke. Itu. Jadi itu ada orang Malaysia, ada si CEO tadi, Heeh. kemudian ada temannya CEO, tangan kanannya. Dan, Orang Malaysianya asli? maksudnya? Orang Malaysia asli yang ikut di dramanya ini atau Iya, dia? jadi naskahnya tuh naskahnya ala Melayu. Oh, Jadi- iya. Huruf per hurufnya tuh ya ejaan Melayu. Oke. Jadi aku harus bisa pakai naskah Melayu dan harus pakai comlah kayak gitu. Oh, Sini kayak iya, gitu. iya. Itu harus take-nya tuh berulang-ulang dan itu satu scene 4 orang. Bayangin aja dan itu dialognya itu bersaut-sautan. Jadi Oke. di satu jeda 1 detik atau 2 detik aku harus switch karakter ke CEO, switch karakter ke Melayu lagi, switch karakter ke pengacara, switch karakter ke temennya gitu. Dengan meskipun bedanya tipis, tapi paling enggak ada pembeda lah antara 4 karakter itu. Oke. Dan Lebih itu susah ngedubbing karakter apa namanya si perannya itu atau logat kalau Mas Enal? Lebih ke logat sih sebenarnya. Logat ya? Logat karena kita kan orang Jawa ya, Iya, apalagi iya. yang medoknya sedemikian parahnya dan harus switch ke Melayu itu yang agak susah. Jadi aku waktu itu belajarku dari Upin Ipin waktu itu. Ingat-ingat Upin Ipin itu gimana ya ngomongnya gitu. Jom cut sini kayak gitu. Jom cut sini. Pada akhirnya harus observasi dulu ya. Gitu. Oke, terus ya ini kalau mungkin ngomongin tarif ya, maksudnya biasanya kalau VO gitu rata-rata yang standar gitu kalau di Indonesia berapa sih Mas? VO dubbing. Kalau ngomongin soal tarif itu riskan ya. Artinya gini, setiap orang itu dia punya standarisasi untuk suaranya sendiri-sendiri gitu loh. Katakanlah gini deh, ada teman-teman yang lagi nonton kita nih pengen mencoba untuk nge-VO atau ngedubbing sesuatu. Kadang mungkin mereka bingung nih, aku mau ngasih tarif berapa ya? Atau mungkin buat para klien nih ya, yang nonton kita nih, ini coba kasih ya mungkin rate lah Mas ya, tidak spesifik satu nominal aja, tapi mungkin antara segini sekian sampai sekian. Biasanya standarnya yang profesional yang untuk Indonesia berapa? Oke. Aku nggak ini pendapatku aja ya teman-teman. Aku tidak menghantam secara keseluruhan. Oke. Dan boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Rate itu bisa per kata, bisa per kalimat atau juga bisa per naskah. Tergantung bisa juga berarti. durasi. Oke. Itu 0 sampai 15 detik berapa, 0 sampai 60 detik berapa. Oke. Itu masing-masing punya standarnya sendiri-sendiri. Nah, kalau aku biasanya aku main naskah gitu. Naskah per kata. Naskah, bukan aku nggak main per kata. Kalau di lokal ya, aku nggak main per kata. Misalkan Tori, Mas aku ada job ini, naskahnya seberapa panjang gitu. Aku lihat dulu. Aku nggak nentuin harga dulu, aku lihat dulu. Oke, karena tingkat kesulitannya di mana? Ada bahasa-bahasa yang sulit atau bahasa Inggris kah? Atau perlu pendalaman apa kayak gitu? Baru aku bisa menentukan harga. Oh, Gitu. Makanya aku kan tanyakan kemarin pas waktu si Kebo itu, aku tanya
naskahnya apa? Bahasa Inggris. Oke, aku punya risk sendiri harus ada tambahan kalau bahasa Inggris. Oh, jadi ada pembeda antara bahasa Indonesia Iya ataupun dong. bahasa Inggris gitu ya. Karena memang tingkat kesulitan, kemudian juga balik lagi ke logat dan juga spellingnya memang harus benar dan tingkat kesulitannya juga beda gitu ya. Berarti memang tidak bisa dipukul rata semua VO atau semua dubber tuh berdasarkan per kata atau bisa. per 1 menit berapa? Nggak bisa ya. Meskipun kita punya red card ya, Iya. tapi red card itu tidak bisa kita jadikan patokan yang baku. Harus ada, kita harus sebagai seorang VO talent harus negotiable. Oke. Kita harus gampang dinego, meskipun jatuhnya nggak jauh-jauh banget gitu. Oke. Ya alhamdulillah selama ini ya pengalamanku Iya, aku dapat job VO itu minimal yang aku dapatkan itu 500.000 Minimal satu ya. kali job minimal ya. Ya. Alhamdulillah sih belum ada klien yang Modal ini doang nih. 500.000. Ya walaupun memang harus diasah skillnya harus ya. biasa skillnya, tapi ada juga yang panjang gitu nggak sampai 2 kali lipatnya dari 500.000 ada juga. Aku tuh nggak membatasi sih sebenarnya gitu. Karena saat kita terima job VO itu sekaligus kita melatih, men-challenge diri kita, konsistensi kita gitu. Apalagi audio drama yang aku kerjakan saat ini nominalnya nggak besar secara nominal ya, tapi secara pengalaman luar biasa. Dapat ilmu voice acting, pendalaman karakter, dan konsistensi. Bisa nggak mengejar 236 episode. Dan alhamdulillah terkejar, kurang 6 episode lagi aku kerjakan gitu. Nominal tertinggi yang pernah didapat Mas Enal selama nge-VO atau ngedubbing? 5 juta up. Wow, 5 juta up berapa? Itu apa? Itu bimbingan belajar. Kontrak bimbingan belajar. Itu sebenarnya kecelakaan sih sebenarnya. Kecelakaan. Kok bisa? Soalnya pengisi suaranya yang asli itu dia nggak bisa konsisten 1 episode penuh gitu loh. Oh. Akhirnya di switch lah ke aku karena waktu itu sebenarnya aku adalah korektor. Jadi spelling yang salah itu aku koreksi naskahnya gitu kan. Oke, di situ kan udah dibayar. Ya. Terus kemudian si PH-nya menghubungi, Mas ternyata si A ini nggak bisa nerusin sampai hanya terusin ya dubbingnya. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu ya lumayan dapat. Lumayan lah ya. Bisa beli rokok berapa bulan lah ya. Itu yang paling tinggi sih. Itu yang paling tinggi ya. Oke. Kalau ngomongin role model atau seorang VO talent atau dubber yang selama ini menjadi ya salah satu kiblatnya Mas Enal dalam nge-VO tuh ada nggak sosoknya? Aku sih nggak punya yang pasti ya. Cuman kalau di Cafe DI aku suka Om Erik ya. Om Erik Wiradiputra. Itu suaranya crunchy banget gitu. Pak Mike gitu yang Mike ya. Karakter suaranya itu sangat-sangat khas gitu ya. Om Aldi juga dengan suara beratnya kayak gitu. Kalau berat nggak ada yang nandingin dia Om. Oh iya. Kalau di Cafe DI. Kalau di luar Cafe DI ya Bimoki. Oh ya, itu emang banyak banget sih ya Bimoki ya. Terus ada siapa itu Austin. Itu aku juga suka gitu dengan karakter cerianya. Kalau luar mungkin ada yang dari luar negeri yang luar aku nggak begitu mengamati ya, tapi nggak hafal namanya. Cuman aku sering lihat gitu, nggak hafal namanya. Itu beliaunya sudah meninggal sih. Itu tapi aku lupa namanya. Anda bisa dicari sendiri deh. Itu sering isi karakter-karakter yang luar biasa suaranya. Orangnya botak. Agak-agak ke Italiaan gitulah namanya, aku lupa namanya. Oh iya. Oke. Durasi ya? Iya sebenarnya. Ya ini kebiasaan saya kalau udah ngomong asik ya, udah terlalu lama. Tapi gila ini salah satu ini ya teman-teman, salah satu edukasi juga dan pengetahuan juga dan juga satu apa namanya kayak masukan juga buat teman-teman bahwasanya dunia suara tuh luas ya, bahkan bisa dieksplor kemana-mana, bisa benar-benar menjadi profesi bahkan ya. Seorang VO talent, dubber, announcer yang bisa jadi cuan juga, tapi tetap segala macam hal juga harus dibarengi dengan proses ya, belajar kayak gitu-gitu. Gak boleh menyerah gitu. Gak boleh menyerah. Mungkin sedikit tips kali ya buat teman-teman yang pengen belajar VO, dubber ataupun voice over, VO, dubber atau announcer itu kayak apa Mas? Mungkin ada tips-tips untuk suaranya biar bisa lebih tebel atau bisa lebih bulat lagi, itu ada sedikit senamnya nggak sih? Kalau saya pikir secara umum aja ya. Secara umum itu baik itu dubber, baik itu voice over talent maupun announcer itu dia harus bisa menguasai suara diafragma. Suara diafragma itu suara perut ya. Suara perut itu kan kalau kita
ngomong pakai suara perut, nafas kita tuh tidak akan boros keluarnya gitu loh. Kita bisa bertahan lama. Itu kayaknya tipsnya juga hampir sama kayak vokalis gitu ya, Iya penyanyi sama, ya. Iya sama. Ya. Celine Dion. Celine Dion itu pekerjaan dia yang paling membosankan setiap hari itu apa? Latihan vokal. Oke. Dan itu dilakukan setiap hari. Padahal sekelas Celine Dion. Sekelas diva dunia Sekelas ya. diva dunia gitu. Dan dia bosan gitu loh. Setiap hari sama gurunya cuman disuruh. Oh iya. Iya, tiap hari. Jadi itu Celine Dion. Nah, apalagi kita. It's gitu. a fact ya. Ini fakta ya. Fakta itu. Fakta. Oke. Waktu itu dia diwawancarai gitu. Dia ngomongnya gitu. Membosankan sih, tapi itu harus dia lakukan untuk menjaga konsistensi suara, nafas dia gitu, kelenturan lidahnya, kelenturan bibirnya gitu. Kayak gitu. Jadi pernafasan diafragma itu sangat penting sekali dan teman-teman bisa cari kok di YouTube banyak sekali yang namanya pernafasan diafragma itu seperti apa, bisa dipraktekkan. Oke. Gitu. Mungkin selain itu mungkin ada tips lagi Ya, untuk menjaga yang lain. pita suara yang Jaga jelas pita gitu suara. ya. Jangan sering begadang malam, apalagi kok kalau pas lagi ada job gitu ya, apalagi job yang audiobook yang butuh konsentrasi yang benar-benar kestabilan itu harus dijaga, kurangi gorengan juga. Gorengan. Gitu. Kalau udah selesai ya udahlah break audiobook, makan gorengan sepuasnya silahkan. Iya. Tapi kalau begitu ada job itu hilangkan dulu itu. Mas Enal bilang kurangi gorengan. Wah, tapi ada tahu isi nih. Ya. Ada heci nih. Oke, Mas Enal. Ini karena keterbatasan waktu juga ya. Oke. Terakhir, aku pengen men-challenge Mas Aduh. Enal. Aku ada pengen naskah nih. penasaran banget karena Mas Enal ini juga buat aku pribadi sih sebenarnya Mas Enal punya karakter suara yang cukup deep ya. Dan saya nggak tahu ketika memerankan misalnya anak kecil gitu ya. Aku pengen tahu coba kasih contoh. Anak kecil ya. Misalnya nih ceritanya gini deh, aku yang kasih ceritanya ya. Mungkin anak kecil yang minta ke ibunya untuk dibeliin es krim gitu misalnya. Bentar. Ibu, aku mau es krim. Bu, iya aku udah belajar banyak loh Bu. Es krim ya Bu ya? Bu. Bu jangan. Aku nggak dikasih es krim sama Ibu. Bapak Ibu jahat. Itu ya kira-kira. Oke, terus tiga Oke, kali oke. ya. Oke, anak kecil udah. Yang anak kecil udah, yang tua mbah-mbah. Ini gimana nih? Mbah-mbahnya ini ceritanya mau minta kawin lagi. Wah, minta kawin lagi ke siapa nih? Ke istrinya. Waduh. Nah, coba. Bune aku seneng karo kayak tanggomu kayak kok munyus itu loh, aku tuh pengen kawin lagi, boleh ya Bune ya? Aduh, lah kok aku ditampar tidak boleh. Udah. Oke, terakhir. Nah ini mungkin kayaknya sih Mas Enal banget ya, tapi nggak tahu juga, kita coba. Karakter berat mungkin ini deh. Bilang aja ini deh Wonderful Indonesia deh. Coba aku pengen. Waduh, nggak ada teksnya ya? Gak ada teksnya. Ya ala mempromosikan wisata gitu katakanlah. Oke. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Terserah. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Indonesia. Indonesia is a wonderful country. Lot of tribes, islands, and beautiful. It's in one Indonesia, the land of magic. Tung. Keren. Wah, thank you banget Mas Enal udah ngasih banyak ilmunya untuk hari ini, dan kayaknya ini sayang banget ya buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang nggak nonton ini, karena sekali lagi mungkin bisa kita kasih konklusi bahwa dunia suara tuh luas Mas ya. Maksudnya nggak Betul. cuman kamu bisa jadi vokalis atau penyanyi aja, tapi kamu bisa menghasilkan rezeki dari suaramu dengan ketika kamu bisa mengeksplor skill atau bakat kamu di bidang suara, kayaknya bisa jadi potensi yang baik gitu ya Mas Enal ya. Betul, Mungkin, apalagi pandemi ya. apalagi sekarang. pandemi. Kerjaan kan bisa remote kan. Yes, betul. Sepakat banget, pandemi segala macam hal kayaknya bisa dilakukan secara remote, jauh-jauhan, tapi bisa saling kerjasama, saling kerja satu sama lain. Iya. Dan mungkin terakhir banget deh, mungkin harapan ke depan untuk dunia voice over, dubber, announcer, mungkin buat Cafe DI juga, ataupun mungkin sedikit semangat kali ya buat teman-teman yang pengen mendalami dunia ini
seperti apa Mas Enal? Ya, yang jelas kalau pengen mendalami dunia suara, voice over, dubber maupun announcer harus total ya. Oke. Total artinya dia harus tahu dasarnya seperti apa. Dan perlu diingat bahwasannya suara Anda itu pasti punya pendengar sendiri-sendiri. Oke. Gitu loh. Baik itu ibu Anda minimal atau Pak RT Anda minimal pasti suka dengan suara Anda. Oke. Terus yang jelas sering berlatih. Sering berlatih. Karena ya sehebat apapun Lionel Messi kalau dia nggak rajin berlatih dia nggak akan bisa sebesar sekarang. Betul. Gitu. Terus kemudian teman-teman KVDI tetap semangat berlatih. Kalaupun kalian sudah bisa mendapatkan proyek-proyek yang besar-besar, jangan tinggi hati, bagikan ilmu kalian ke teman-teman yang masih pengen belajar terus. Nah, Karena KVDI ini adalah rumah bersama, one voice, one family. Kita seperti keluarga. Kalau ada yang kesusahan, ada yang kesulitan, pengen belajar, kita saling membantu untuk bisa mendorongnya menjadi besar. saling rangkul ya, saling rangkul. belajar satu sama lain. Dan saya pikir belajar juga kayaknya nggak ada waktu untuk selesai ya Mas Enal ya. Nggak Tetap ada. bisa sampai kapanpun, walaupun yang tua bisa belajar sama yang muda, termasuk khususnya yang muda bisa belajar banyak ilmu-ilmu yang belum diketahui sama yang udah pro, yang udah profesional dan lain-lain. Dan sepertinya ilmu tuh selalu bisa kita dapetin dari mana aja dan kapan aja, nggak ada batasan waktu, dan ilmu itu luas. Dan ketika kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kita khususnya di bidang suara yang kenyataannya sudah dibilang sama Mas Enal ya, benar-benar bisa jadi rezeki tambahan, bisa jadi cuan, bisa jadi profit buat teman-teman juga ketika misalnya kalian konsisten belajar, kemudian juga serius dalam menjalani atau mendalami dunia voice over, dubber, announcer. Insya Allah bisa jadi rezeki buat teman-teman Saya semua. masih tambahin satu lagi. Apa itu? Ini catatan aja buat teman-teman yang mungkin belum punya studio yang proper. Oke. Ya ini untuk equipment berarti ya? Bukan equipment sih sebenarnya gini. Saya tuh selama karir saya di dunia voice over, saya baru 1 kali take itu ditemani oleh klien. Artinya saya langsung take di studio. Sisanya all remote. Jadi buat teman-teman dimanapun bisa dapetin pekerjaan, apalagi di dunia digital kayak gini, serba terbuka. Betul. Anda bisa melakukan take suaranya dari rumah. Oke. Gitu, pakai bantal kayak, pakai selimut Yes. kayak, di dalam almari kayak, panas tidak apa-apa, yang penting kualitas suaranya bagus. Betul. Bahkan sekarang kayaknya handphone juga Handphone sudah juga sudah cukup. mendukung ya. Meskipun nanti harus di-upgrade lagi. Iya, mungkin mau ada filter dikit, tapi kayaknya bisa lah kalian lakukan di rumah tanpa harus kemana-mana. Dan sekali lagi ini merupakan satu potensi dan juga peluang di tengah pandemi. Ya, di tahun 2002 apalagi Ya. potensinya besar sekali. 2022. Ya itu jadi salah satu potensi dan juga kesempatan juga buat teman-teman yang pengen belajar voice over, dubber, announcer, dan mungkin bisa gabung juga di KVDI. Mungkin ada Facebook dan juga Instagramnya Mas Enal. Bisa. Instagramnya di @KVDI Indonesia, TikToknya juga sama, ataupun juga di Facebooknya komunitas voice over, dubber dan announcer Indonesia. Atau saya aja @alimboys, nanti akan ada akan saya arahkan ke sana. Oke, sekalian nambah followers ya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Enal, gila. Thank you, keren banget Tori. ya. Salah satu mentor saya juga selama nge-VO ya, siaran, dan akhirnya ilmunya bisa saya pakai di sini Yoi. juga ya, bermanfaat sekali. Insya Allah jadi amal jariah. ya. Amin. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton Radar Madiun Podcast untuk episode kali ini. Seru banget kita ngomongin tentang dunia suara, voice over, dubber, announcer, yang teman-teman semoga bisa memanfaatkan hal itu untuk berbagai macam peluang, potensi, mengasah skill untuk masa depan juga. Apalagi di masa keterbatasan seperti ini, serba terbatas, pandemi COVID-19, semoga kita bisa tetap survive, tetap bisa cari rezeki lewat suara kita. Betul. Dan semoga episode kali ini benar-benar bisa ngasih edukasi, bisa ngasih ilmu baru terhadap teman-teman semuanya. Amin. Jangan lupa juga untuk mengikuti Radar Madiun Podcast ya. Setiap minggu kita akan hadir dengan berbagai macam narasumber dan juga bintang tamu yang spesial, yang pastinya akan ngasih berbagai macam input, masukan, ilmu baru, pengalaman yang keren, yang unik, yang semoga juga bisa menginspirasi kalian ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Radar Madiun TV. Dan akhirnya saya Tor Andromeda pamit, dan Mas Enal pamitan juga. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun TV, Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Bye.